Apa itu ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alimah yang berarti pengetahuan. Ada juga sains yang mana lain scio atau scire yang berasal dari bahasa Latin, yang artinya juga pengetahuan. Ada berbagai macam pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Pengetahuan secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Sebagaimana dikutip oleh Swedi pada tahun 2016 mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yakni yang pertama, yaitu pengetahuan biasa atau common sense. Yang kedua, yaitu pengetahuan ilmu atau sains, yaitu pengetahuan berdasarkan dari pengalaman. Yang ketiga, yaitu pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Yang keempat, yaitu yang terakhir, yaitu pengetahuan agama, pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Perkembangan iptek dimulai pada zaman pra-Yunani kuno. Pada zaman ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Zaman pra-Yunani kuno disebut juga zaman batu, yang ditandai oleh kemampuan. Pertama, know-how dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Yang kedua, pengetahuan yang berdasarkan pengalaman diterima sebagai fakta dengan sikap receptive mind. Ketiga, kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangan. 4. Pemikiran manusia ke tingkat abstrak. 5. Kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender. 6. Kemampuan meramal suatu peristiwa. Lalu zaman Yunani kuno, pada masa ini dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani pada masa ini tidak mempercayai mitologi-mitologi. Bangsa Yunani tidak menerima pengalaman didasari sikap receptive attitude atau sikap menerima begitu saja, melainkan sikap inquiring attitude atau suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Selanjutnya, zaman abad pertengahan. Pada para ilmuwan, hampir semuanya adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku adalah asila deologia atau abdi agama. Ada zaman Renaissance, ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran dari dogma-dogma agama. Renaissance yaitu zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan berubah menjadi kebudayaan modern. Ilmu pengetahuan yang berkembang yaitu bidang astronomi. Tokoh yang terkenal yaitu Roger Bachelor, Copernicus, Johannes Kepler, dan Galileo Galilei. Pada zaman modern, ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sudah dirintis sejak pada zaman Renaissance, seperti René Descartes, bapak filsafat modern, Isaac Newton dengan temuannya yaitu teori gravitasi, Charles Darwin dengan teori Struggle for Life atau perjuangan untuk hidup, dan J.J. Thomson dengan penemuannya yaitu elektron. Yang terakhir, pada zaman kontemporer, ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih, seperti teknologi komunikasi dan informasi, dari penemuan komputer, satelit komunikasi, internet, dan lain-lain. Di bidang ilmu lain pun berkembang pesat melalui kajian historis, yang hakikatnya pemahaman tentang sejarah kelahiran dan perkembangan ilmu pengetahuan. Lahirlah revolusi industri sebagai cikal bakal adanya teknologi. Pentingnya iptek bagi kehidupan bangsa dan negara kita, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila. 1. Nilai ketuhanan sebagai dasar perkembangan ilmu. Sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan dan diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya. 2. Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu.
Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab, harus berdasarkan pada hakikat tujuan dan demi kesejahteraan umat manusia. 3. Nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. 4. Nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila 4 yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa perkembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis, artinya ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, namun ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. 5. Nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan manusia dengan Tuhannya serta antara manusia dengan manusia lain. Apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak? Menurut Surijio, paling tidak ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu 1. Ilmu harus bebas dari pengandaian, yakni bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan. Yang kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar ekonomi ilmu pengetahuan terjamin. Yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu karena nilai etis itu tersendiri bersifat universal. Menurut pendapat Sastra Prateja, Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek adalah 1. Pengembangan iptek terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, misalnya dalam merekayasa genetik. Yang kedua, iptek haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun di masa depan. Yang ketiga, pengembangan iptek hendaknya membantu pemekaran komunikasi manusia, baik lokal maupun global. Yang keempat, iptek harus terbuka untuk masyarakat lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Yang kelima, iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin adil. Nilai yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan perubahan cara berpandang manusia mengenai kehidupan. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan pengaruh tersebut. Pada umumnya, ilmu pengetahuan dan teknologi didominasi oleh negara-negara barat, sehingga nilai kearifan lokal mulai bergeser dan mulai tergantikan oleh nilai-nilai global. Seperti contohnya, sikap solidaritas sosial yang mulai digantikan oleh sikap individualis, lalu sikap bersahaja yang mulai digantikan dengan sikap konsumerisme. Untuk itu, perlu adanya orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menimbulkan kerusakan lingkungan. Contohnya penggalian tambang batu bara dan minyak dengan menggunakan teknologi yang canggih dapat mempercepat kerusakan lingkungan. Dan hal tersebut dapat menyebabkan generasi yang akan datang menerima resiko bencana alam seperti banjir, longsor, dan yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.